Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Karunia Widiwari dengan NIM K51220076. Selamat datang di kelas Geografi kelas 11 Sekolah Menengah Atas. Pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas subbab materi mengenai pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Dan dampak-dampak yang terjadi akibat terjadinya pertumbuhan penduduk. Untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum itu, penting untuk diingat, siswa supaya mencermati video dari awal hingga akhir agar dapat memahami materi tentang pertumbuhan penduduk secara utuh dan lengkap. Selamat belajar! Indonesia menduduki posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak. Indonesia memiliki penduduk sebanyak 275 juta jiwa di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023, populasi Indonesia meningkat sebanyak 277 juta jiwa seiring growth rate-nya yang juga meningkat 0,74%. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan Indonesia bisa menduduki posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak? Hal ini disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan penduduk. Nah, apa sih pertumbuhan penduduk itu? Pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Disebabkan oleh adanya peristiwa penambahan atau pengurangan pada jumlah penduduknya. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk? Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan alamiah dan pertumbuhan non-alamiah. Yang meliputi pertumbuhan alamiah adalah kelahiran atau natalitas dan kematian atau moralitas. Sedangkan pertumbuhan non-alamiah yaitu migrasi atau perpindahan penduduk. Untuk lebih jelasnya, apa artinya kelahiran, kematian? Kita akan simak video berikut ini.
Kelahiran atau natalitas. Kelahiran merupakan kemampuan seorang perempuan atau ibu untuk melahirkan seorang bayi. Angka kelahiran adalah rata-rata banyaknya jumlah bayi yang lahir di setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, angka kelahiran dasar, yaitu jumlah tiap kelahiran yang terjadi pada 1.000 orang penduduk dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, angka kelahiran khusus, yaitu jumlah kelahiran hidup yang terjadi dari 1.000 wanita dengan usia tertentu dalam waktu 1 tahun. Usia tertentu tersebut misalnya pada usia 20 sampai 24 tahun, kemudian 25 sampai 29 tahun, dan 30 sampai 39 tahun, dan seterusnya. Kelahiran dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penunjang kelahiran atau pronatalitas. 2. Penghambat kelahiran atau antinatalitas. Apa saja sih penunjang kelahiran atau pronatalitas itu? Yang pertama, menikah di usia muda. Kenapa menikah di usia muda bisa menjadi penunjang kelahiran? Karena dengan banyaknya orang atau masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda diharapkan dapat segera memiliki keturunan yang banyak dan dapat melahirkan anak yang lebih banyak. Yang kedua, pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki. Dengan pandangan tersebut, banyak orang yang berpikiran atau berpandangan bahwa dengan memiliki banyak anak akan lancar rezekinya dan banyak rezekinya. Yang ketiga, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Setelah anak besar, orang tua berharap anak bisa meneruskan pekerjaan orang tua dan membantu orang tua untuk mencari nafkah. Yang keempat, yaitu anak merupakan penentu status sosial. Setelah anak menjadi dewasa, dia bekerja, diharapkan dia mendapatkan pekerjaan dan karir yang sesuai. Dan diharapkan karir tersebut dapat mengangkat status sosial orang tua. Yang kelima, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Biasanya di sebuah keluarga yang memiliki perusahaan diharapkan dengan memiliki anak laki-laki tersebut dapat meneruskan usaha mereka. B. Penghambat kelahiran atau antinatalitas. Jadi apa aja sih yang dapat menghambat kelahiran? Yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Bagaimana
bagaimana program keluarga berencana dapat menghambat kelahiran. Karena dengan dilaksanakan program keluarga berencana 2 anak cukup, maka masyarakat yang ingin memiliki anak lebih dari 2 tidak bisa memiliki anak lebih dari 2. Yang kedua, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Banyak masyarakat yang sedang melaksanakan studinya kemudian dilamar atau akan melaksanakan pernikahan, tapi mereka beralasan bahwa mereka ingin menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dapat menghambat kelahiran. Yang ketiga, semakin banyak wanita karir. Dengan banyaknya wanita karir, mereka menjadi wanita yang independen, tidak membutuhkan laki-laki. Oleh karena itu, mereka merasa cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya sebuah perkawinan dan maka menghambatlah terjadinya sebuah kelahiran. Selanjutnya, yang kedua, kematian atau moralitas. Angka kematian merupakan jumlah kematian yang terjadi pada setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Tingkat kematian dibagi menjadi 2 kategori, antara lain 1. Tingkat kematian kasar atau crude death rate adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. 2. Tingkat kematian khusus atau ex-specific death rate dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya ada A. Penunjang kematian atau promortalitas, dan B. Menghambat kematian atau antimortalitas. A. Penunjang kematian atau promortalitas. Apa aja sih yang menjadi penunjang kematian? Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dengan masyarakat mengabaikan kesehatan, maka mereka akan mudah terserang penyakit dan kemungkinan besar meninggal, kemungkinan besar terjadinya kematian akan sangat tinggi. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit, sedangkan fasilitas kesehatan belum memadai, maka kemungkinan tingkat terjadinya kematian akan sangat tinggi karena banyak masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, yang sesuai dengan penyakitnya. Yang ketiga, keadaan gizi penduduk yang rendah. Dengan masyarakat memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya kesehatan, maka mereka tidak akan memperhatikan gizi dari makanan yang mereka makan.
Hal ini dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian atau dapat menunjang tingkat kematian yang tinggi. Yang keempat, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Hal ini dapat menjadikan penunjang kematian dikarenakan beberapa bencana alam yang terjadi akan berkemungkinan besar merenggut banyak korban jiwa. B. Menghambat kematian atau anti-mortalitas antara lain, yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan dengan masyarakat menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting, maka diharapkan mereka akan terhindar dari penyakit dan hal ini dapat masuk ke penghambat kematian. Diharapkan hal ini dapat menghambat kematian. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Apabila ada yang terkena penyakit, terjangkit penyakit, sedangkan fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan hal ini akan menjadi penghambat kematian. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Dengan masyarakat sadar bahwa pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan, maka hal ini akan menghambat kematian. Diharapkan akan menghambat kematian. Yang keempat, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Diharapkan dengan banyaknya tenaga medis seperti dokter dan bidan, maka terjadinya kematian dapat ditekan. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, dampak positif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, diharapkan sumber daya manusia atau SDM dari masyarakat yang banyak dapat menjadi sumber dari tenaga kerja. Yang kedua, berkembang berbagai jenis usaha lokal karena sejalan dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan pangan, sandang, dan papan. Diharapkan dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan sandang, pangan, dan papan, akan berkembangnya berbagai jenis usaha lokal, berbagai jenis produk-produk lokal, yang hal ini dapat menyerap banyak tenaga kerja. 3. Meningkatnya penanaman modal. 4. Meningkatnya inovasi produktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Dengan banyaknya sumber daya manusia atau banyaknya atau tingginya pertumbuhan penduduk, maka
akan banyak pengangguran dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan. Para masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka akan menjadi pengangguran. Yang kedua, meningkatnya angka kriminal dikarenakan terjadinya banyak pengangguran, maka mereka akan mencari solusi lain untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan cara kriminalitas. Yang ketiga, peningkatan angka kemiskinan negara dikarenakan terjadinya pertumbuhan penduduk yang cepat, kemungkinan terjadi peningkatan angka kemiskinan negara sangat besar dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, menjadi pengangguran, dan menjadi kriminal, maka akan menjadikan negara dalam kondisi kemiskinan. Yang keempat, berkurangnya lahan untuk kepentingan pertanian dan pemukiman penduduk dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan banyaknya jenis usaha yang mulai berkembang, banyaknya kebutuhan pangan sandang papan yang harus dipenuhi, maka akan banyak pabrik-pabrik yang didirikan. Hal ini menyebabkan lahan sebelumnya yang menjadi lahan pertanian dijadikan alih fungsi menjadi pabrik-pabrik. 5. Bertambahnya limbah pabrik dan polusi. Dengan bertambahnya pabrik-pabrik, banyak pabrik-pabrik menyebabkan limbah pabrik meningkat dan juga polusi udara yang meningkat. 6. Bertambahnya sampah. Karena jumlah pertumbuhan penduduk yang banyak, maka setiap rumah tangga akan menghasilkan sampah rumah tangga yang lebih banyak. 7. Ketersediaan pangan menjadi berkurang. 8. Menurunnya kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk dapat menurun dikarenakan banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri yang menyebabkan limbah pabrik dan polusi. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan penduduk seperti flu, batuk, pilek, asma, dan lain sebagainya. 9. Terjadinya eksploitasi anak. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya angka kelahiran, banyaknya anak-anak yang belum mengerti yang dituntut oleh orang tua untuk segera bekerja. Padahal anak-anak tersebut masih bersekolah dasar atau bersekolah menengah pertama.
Jadi, ini adalah dampak positif dan dampak negatif pertumbuhan penduduk. Terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang telah saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa mengerjakan kuis yang akan dibagikan setelah materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.